guys, welcome back to my channel. Thank you for clicking my video. Dalam video kali ini kita akan berkongsi satu hal yang bagi saya cukup menarik dan cukup bermanfaat untuk semua YouTubers pemula, yaitu copyright claim ataupun lebih dikenali sebagai tuntutan hak cipta. Oke? Kita akan mulakan dengan apakah itu tuntutan hak cipta. Saya ada tulis. Tuntutan hak cipta berlaku jika Anda memuat naik video yang berisi konten yang dilindungi hak cipta. Video Anda akan mendapat tuntutan konten ID ataupun tuntutan hak cipta. Tuntutan ini berlaku secara otomatis apabila video yang dimuat naik sesuai dengan video lain secara sepenuhnya ataupun sebahagian dari video lain yang ada di dalam sistem konten ID YouTube. Nah, maksud dia, saya seorang penyanyi kan. Saya ada lagu. Jadi, saya masukkan saya punya lagu itu sebagai salah satu konten yang ada ID di dalam sistem YouTube. Otomatis, sesiapa yang menggunakan lagu saya, baik itu sedikit 5 saat saja dalam video kamu pun, siapa saja, kamu akan automatically terkena tuntutan hak cipta. Sebab itu bukan artis dia yang tentukan, tetapi YouTube dia yang kasih pasang sudah nama saya di sana, jadi dia terus otomatis. Oke, kita belajar yang kedua. Apakah hak penuntut terhadap yang dituntut? Pertama sekali, kamu kena tahu bahwa penuntut mempunyai hak untuk meletakkan iklan di video Anda. Sebagai contoh A, si ADL channel ini, dia buat video berkebun dia, tapi background music dia itu, ataupun musik latar dia menggunakan lagu Takdir Cinta. Which is, saya sudah daftarkan dengan YouTube, yang ini ialah lagu berhak cipta. Otomatis, ADL channel akan mendapat tuntutan hak cipta daripada company saya. Tapi, oleh karena ADL channel belum monetize, dia punya iklan itu, iklan yang sudah diletakkan dalam video dia, hasil daripada iklan itu akan terus masuk ke account saya. Begitu. Tetapi, jika ADL channel sudah monetize, saya berhak untuk menentukan sama ada saya mau berbagi sama rata dengan dia hasil daripada revenue video itu, ataupun saya mau bagi dia 30%, saya 70%, ataupun 100% profit daripada revenue video tersebut saya yang ambil. Jadi itu ialah hak seorang penuntut terhadap video yang dituntut. Yang kedua, mereka juga berhak menyekat penayangan video Anda di negara-negara tertentu. Contohnya tadi si ADL channel kan. Sekarang kita bagi contoh si Aino Ronda. Channel Aino Ronda, dia menggunakan musik latar Takdir Cinta sebagai dia punya musik dalam video dia. So, saya tidak mau Aino Ronda punya video ditayangkan di India. So, video Aino Ronda ini tidak akan ditayangkan di India. Jadi, kamu paham juga kan setakat ini? Yang ketiga ialah mereka berhak untuk meminta pihak YouTube menurunkan video Anda. Maksudnya remove video kamu. Stop, block, jangan kasih pasang di YouTube. Jadi di situ kalau sudah terjadi begitu, maknanya kamu otomatis kena copyright strike, guys. Jadi di video akan datang kita akan cakap pasal copyright strike ini. Yang mana ini sangat menyeramkan, terutama pada yang sudah kena monetize. Next, kita pergi kepada cara untuk mengetahui Anda telah terkena tuntutan hak cipta atau copyright content ID claim. Yang pertama sudah tentulah kita akan dapat email, itu sudah pasti. Jadi cek email. Tapi kalau kamu punya video itu legit, tiada tuntutan hak cipta, of course kamu tidak akan dapat email ya guys. Kamu akan dapat email hanya apabila kamu mendapat tuntutan hak cipta. Yang kedua, cara untuk mengetahui kamu punya video sudah terkena tuntutan hak cipta atau copyright claim atau copyright content ID claim. Cara yang kedua, boleh masuk ke YouTube Studio, pergi ke bahagian menu, lepas itu pilih konten, kemudian pilih di bahagian restriction, yang di bahagian sekatan itu. Jika video mempunyai tuntutan hak cipta, label video akan tertera sebagai video yang mempunyai tuntutan hak cipta.
Nah, kalau kamu nampak sudah di sana copyright claim, kamu tekan yang copyright claim, lepas itu tekan lagi see detail supaya kamu tahu part mana saja yang sebenarnya kamu sudah terkena tuntutan hak cipta itu. Tidak susah juga mau tahu yang kamu ada copyright claim atau tidak, oke? Yang terakhir, cara untuk mengetahui kamu sudah terkena copyright claim atau tidak. Tapi ini biasanya atas sebab lain pun boleh terjadi. Tapi selalunya memang keadaan ini terjadi apabila kita punya video memang sudah kena copyright claim, ya. So, situasi ini ialah apabila kamu tengok video kawan kamu dan dia punya butang download itu. Kamu tahu kan yang kita boleh download satu-satu video di YouTube untuk kita tonton ketika offline internet. So, video yang terkena copyright claim atau mempunyai konten ID di dalam sistem YouTube tidak akan boleh di-download. Kamu paham je maksud saya kan yang begini? Dia punya lambang yang begini dia akan tutup ataupun dia terus jadi tidak boleh ditekan. Means video tersebut mungkin kemungkinan besar mempunyai tuntutan hak cipta. Yang terakhir poin kita kali ini ialah cara untuk mengelakkan daripada terkena tuntutan hak cipta. Cara yang pertama, jangan sesekali gunakan video, gambar, maupun audio daripada karya-karya orang lain. Terlebih-lebih lagi karya yang cukup-cukup terkenal ataupun karya daripada Insta famous, artis, pelakon, apalagi chef terkenal, dan juga semua yang terkenal. Kamu pernah dengarkah bahwa satu gambar pernah dituntut hak cipta oleh seorang chef terkenal? Di lain video saya akan ceritakan tentang itu. Oke, yang kedua, kalau kita mau cover lagu, kamu kena bijak dalam mau cover lagu. Biasanya cover lagu ini memang akan gagal teruk, susah untuk diselamatkan daripada terkena tuntutan hak cipta. Jadi kamu kena redo saja kalau kamu kena tuntutan hak cipta, oke? Tapi di sini saya ingin mengajarkan beberapa trik yang mungkin boleh menyelamatkan kamu, yaitu yang pertama, kamu cari cover lagu yang pakai akustik. Saya cakap sebab saya sudah pernah try. Dan saya juga seorang yang memang gila-gila cover lagu. Sebab itu saya berusaha mencari bagaimana cara untuk tetap lulus tanpa terkena konten ID claim. Jadi saya coba mencari bagian akustik dan yes, lepas. Cuma masalahnya cepat atau lambat saya tahu saya tetap akan terkena copyright. Selain daripada itu, kamu boleh menyelamatkan jam tayang kamu dengan jangan padam kamu punya video yang ada tuntutan hak cipta. Kamu kasih hilang saja suara dia, kasih tekan bagian mute pada video yang kamu mau kasih stop dia punya bunyi background supaya video kamu selamat dan tuntutan hak cipta itu akan dicabut lah. Jadi tiada sudah bunyi kan, tiada bunyi walaupun tinggal video lagi tanpa bunyi, tapi sekurang-kurangnya jam tayang kamu masih ada di sana. Just ini ialah cara untuk menyelamatkan jam tayang kamu, oke? Cara mengelak klaim copyright yang ketiga. Kalau kamu tidak mau kena tuntutan hak cipta, kalau kamu mau guna video orang, kalau kamu mau guna gambar orang, boleh. Tapi kamu kena bijak dalam memastikan video tersebut kamu edit, kamu vignette, kamu tahu vignette yang kasih gelap di tepi dia. And then kamu add stiker, add text pada video tersebut supaya kamu tidak dikesan sebagai menggunakan konten ID orang lain. Di sini saya ingin menunjukkan satu lagi cara supaya kamu tidak dituntut, yaitu kamu apabila dalam video macam ini, kamu nampak ada ruang kosong sini kan. Kamu akan letakkan kamu punya gambar atau cuplikan video yang kamu reaction, kamu letak di sini, betul kah tidak? Oke. Apabila kamu meletakkan video orang di sebelah sini, jangan dia punya size sampai 50%. Pastikan dia kecil saja, dan pastikan kamu buat editing supaya video tersebut tidak 100% kamu copy and paste masuk dalam video kamu. Oke, kita tidak mau yang begitu sebab itu memang confirm akan dikejar oleh sistem konten ID. Selain daripada itu, saya ingin berkongsi pada kamu tentang cara-cara untuk kamu buat reaction yang selamat. Kamu boleh buat reaction dengan teknik stop and interrupt. Saya panggil yang ini stop and interrupt, saya tidak tahu YouTubers lain panggil itu sebagai apa. Kalau kita mau reaction video si Balatung, contoh, kita letak video sini kan. Kita reaction begini, si Balatung begini-gini, wih hebat. Terus kita kasih berhenti. Terus kita kasih stop tuh video dia dalam 10 saat atau 5 saat begitu.
terus kita bercakap. Itu yang stop tadi, yang kita kasih berhenti video, itu yang kita panggil stop. Yang kita bercakap untuk memberitahu kita punya perasaan atau reaction kita untuk beberapa saat video itu tadi yang kita tonton, itu ialah teknik interrupt. Jadi dia macam kita masuk campur di dalam bunyi itu supaya tidak dikesan sebagai satu orang bilang pencurian 100%. Selain daripada itu, yang paling manjur sebenarnya ialah, yang paling bagus ialah jangan kita gunakan isi ataupun konten orang lain untuk menjadi konten kita. So, kamu tahu kan, saya seorang yang buat cerita-cerita viral. Of course, kadang-kadang saya kena tap-pack video orang, video artis. Dan selama saya belajar ber-YouTube ini, kamu percayalah, saya sudah pernah kena strike 1 kali. Lepas itu klaim copyright memang sangat banyak kali sudah. Semua itu saya sudah bersihkan semasa sebelum saya mohon monetize. So, saya minta sangat-sangat kawan-kawan yang akan memohon monetize ini, kalau hari ini kamu punya jam tayang sudah cukup dan kamu punya subscribe sudah cukup, jangan mohon monetize kalau kamu sudah pernah kena copyright strike dalam masa 2 bulan lalu. Sebab satu copyright strike itu dia punya tempoh untuk matang atau expire daripada kamu punya account ialah 3 bulan bersamaan 90 hari. Dan saya mau kasih ingat juga tentang strike ini sangat-sangat bahaya guys. Satu strike itu, walaupun kamu padam video kamu yang kamu sudah kena strike itu, yang kena remove daripada channel kamu oleh YouTube, kalau kamu upload video kan, terus YouTube buang kan, remove dia bilang, itu ialah strike ya. Kalau kamu padam pun dari channel kamu di YouTube Studio, kamu masih tetap sudah terkena strike 1 kali. Jadi kalau boleh jangan ulangi lagi sampai 3 kali sebab itu sangat bahaya. Oke guys, itu saja perkongsian saya kali ini sebab saya sudah kena banyak kali, saya sudah lalui apa semua yang saya kasih cerita tadi. Saya bukan seorang yang sangat pandai untuk berkongsi hal ini, tapi saya kongsikan hal yang saya tahu. Bahkan saya tulis sebab saya tidak mau saya caca marba. So, saya harap dalam video kali ini kamu mendapat sesuatu lah. Okay guys, thank you guys for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, tetap semangat melalui hari-hari yang mendatang. Okay, bye-bye. Jangan lupa subscribe. Penat saya duduk nih bercakap.